Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian jemaat GPDIR Syadai. Kita bersuka cita lagi, kita boleh ketemu di dalam renungan 79 yang singkat pada saat ini. Kita sudah sampai kitab Hakim-Hakim 3 sampai 5. Saya akan membacakan kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 dan 3. Temanya bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Ayat 1, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidom dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dilatih untuk berperang. Dilatih untuk berperang. Kita tahu hidup manusia, Ayub mengatakan dalam Ayub 7 ayat 1, hidup manusia di dunia ini adalah pergumulan, adalah peperangan. Kita dilatih untuk berperang. Kalau kita melihat generasi daripada Yosua, itu adalah pahlawan-pahlawan perang yang sudah terlatih, yang sudah dilatih begitu rupa, yang telah mengalahkan musuh-musuhnya dengan luar biasa. Kepiawaan mereka itu sanggup menduduki tanah Kanaan. Itu bukti bahwa mereka itu adalah laskar-laskar yang sudah dilatih untuk berperang. Mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Tetapi bagaimana dengan generasi seterusnya, generasi sesudah Yosua? Kita melihat generasi sesudah Yosua itu adalah generasi yang muda. Mereka tidak mengenal perang Kanaan. Mereka tahu-tahu sudah tinggal di tanah Kanaan, tetapi mereka tidak mengenal perang Kanaan. Ini berarti mereka belum terlatih berperang. Sebab bila mereka tidak terlatih, jangan-jangan mereka tidak sanggup menghadapi musuh yang menyerang mereka. Malah mereka akan berkompromi dan hidup menurut cara mereka yang jahat di mata Tuhan. Bahkan oleh sebab itu Tuhan membiarkan hidup kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan. Jadi Tuhan membiarkan musuh-musuhnya, membiarkan musuh-musuhnya hidup di sekeliling mereka itu, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan menuju ke Hamat, itu dalam ayat yang ketiga. Mengapa Tuhan membiarkan musuh-musuh itu untuk tetap hidup di sekeliling mereka? Tujuannya Tuhan melatih mereka untuk berperang. Tuhan mendidik mereka untuk berperang dan mencobai mereka karena Tuhan ingin memiliki umat yang tangguh dan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Dengan adanya peperangan itu akan melatih
bangsa Israel, generasi di bawahnya Yosua itu, supaya mereka juga boleh memiliki iman yang tangguh, yang bisa menghadapi musuh-musuh yang akan datang. Dan oleh karena itu Tuhan dengan perantaraan mereka, yaitu raja-raja yang ada di sekeliling mereka itu mengetahui apakah orang Israel mendengarkan perintah Tuhan atau tidak. Kita melihat ternyata orang Israel tidak lolos dari ujian. Mereka membiarkan yang biasanya hal itu, membiarkan kebiasaan-kebiasaan itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan memang sengaja tidak menyingkirkan iblis itu dari sekeliling kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan tidak menyingkirkan itu, tujuannya supaya kita dilatih untuk berperang. Tujuan dilatih ini supaya kita boleh menjadi laskar yang tangguh, yang menang dalam menghadapi masalah-masalah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan percobaan-percobaan yang Allah berikan itu tidak melebihi kekuatan kita semuanya. Dan Dia akan memberikan jalan keluar apabila kita menghadapi itu semua. Tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan memberikan tantangan, memberikan kesulitan dalam hidup kita ini. Tujuannya supaya kita dilatih berperang, menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang memiliki iman yang kuat untuk selalu menghadapi setiap tantangan. Tuhan memang sengaja tidak menyingkirkan iblis yang sudah kalah itu dari dalam kehidupan orang-orang Israel, keturunan daripada bawahannya Yosua. Untuk tetap di dalam dunia ini ditentukan mungkin keinginan kita agar iblis itu dimasukkan ke dalam penjara, di dalam neraka, lalu dihukumkan. Itu keinginan kita. Tetapi Tuhan seringkali membiarkan itu terjadi untuk melatih kita supaya menjadi orang Kristen yang tangguh, yang punya iman yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Kalau hari ini kita menghadapi banyak tantangan, maka anggaplah bahwa Tuhan itu sedang melatih kita untuk berperang. Mungkin sakit penyakit belum selesai, ini datang masalah ekonomi sulit dan sebagainya, mungkin anak sakit, silih berganti tantangan itu datang. Tuhan sedang melatih kita untuk berperang supaya kita boleh menjadi laskar yang tangguh, yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Dan ingat, Tuhan selalu memberikan jaminan kemenangan kalau kita tetap hidup bersama dengan Dia. Jangan kita jauh daripada Dia. Di saat-saat tantangan datang, kita mendekatkan diri, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan jawaban dan kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap tantangan. Bersyukur kalau kita masih dilatih Tuhan untuk berperang. Setelah kita sukses melewati tantangan yang satu, maka tantangan berikutnya pasti bisa kita lalui. Jadi kalau kita
sudah melalui tantangan yang satu. Yang satu lagi mungkin tantangan yang lebih berat. Kita akan bisa melalui itu semuanya. Itu berarti kita sudah terlatih. Kita sudah diuji oleh Tuhan. Sebab roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari tantangan itu sendiri. Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itu yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan. Dalam hidup manusia tidak ada satupun yang tidak menghadapi tantangan. Kadang-kadang kalau saya menghadapi tantangan, rasanya sudah tidak mampu. Ini belum selesai, tantangan yang lain datang. Tapi satu hal saya percaya, Tuhan itu sanggup melakukan semuanya. Dan percobaan itu tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Kita bersandar, bergantung kepada Dia. Kita terus hidup bersama-sama dengan Dia. Dan firman Allah ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan menang untuk menghadapi tantangan. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu yang mengajar kepada kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kekuatan bersama-sama dengan Engkau. Berikan kepada kami panjang sabar, berikan kepada kami kekuatan. Biarlah Roh Kudus dan firman-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami menghadapi tantangan, kami tahu Roh-Mu ada. Roh-Mu selalu menyertai kami, jemaat GPDI El Shaddai. Tuhan beri kekuatan. Terima kasih. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segenap batin jemaat GPDI El Shaddai kiranya memuji nama-Mu yang kudus. Kiranya jiwa jemaat GPDI El Shaddai tidak melupakan segala kebaikan-Mu. Engkau yang mengampuni kesalahan, menyembuhkan penyakit, menebus hidup dari lubang kubur, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kemurahan-Mu. Kami terus berdoa untuk Ibu Gembala kami, untuk semua pelayan-pelayan-Mu, para aktivis gereja yang mencintai pekerjaan-Mu. Berkati dan pakai mereka dengan heran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.